Puji Tuhan, kasih kemurahannya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kita boleh diperjumpakan di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Sukacita yang besar, kini kita berada di bulan Februari, pertanda bahwa sebulan telah penyertaan Tuhan bagi kita semua. Mengaminkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita terus mengalami hidup dalam persekutuan dengan Kristus, diperlengkapi dan dipakainya. Marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita, memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema hidup keagamaan yang benar. Baktu mengka aluk lan kamaloloan tongan. Mari kita membuka Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 sebagai Mazmur berbalasan. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 kita baca secara responsorial. Silakan di depan, masih banyak tempat yang kosong. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, Angkatan orang benar akan diberkati. harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil, Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita puji Tuhan, isi dunia sorak-sorailah. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan,
yang menciptakan langit dan bumi serta sekalian isinya. Amin. Salam bagi kamu, hai umatnya, Tuhan menyertaimu. Besertamu juga. Tetap berdiri. Saudara-saudaraku, dengarlah dan lakukanlah perintah Allah melalui 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Roh Kudus menuntun kami untuk menyatakan kasih terhadap sesama. Amin. Amin. Silakan duduk. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Mari sejenak kita tunduk dalam penyesalan, merenungi dan mengakui dalam hati atas dosa pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, atas penyesalan ini, mari datang kepadanya dalam pujian. O puang dakmi ukung nak. Saudara-saudaraku, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerahnya tersedia bagi kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh kekal. hidup yang kekal. Amin. Amin. Memandang palang rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Terpancar dari lukanya belas kasihan tak terperi, belum pernah manusia melihat sayang sejernih. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 berbunyi, bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara-saudaraku, kini kita bersyukur boleh merasakan kelepasan dari beban dosa. Allah sangat mengasihi kita dengan mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadanya. Seperti firman Tuhan, Mazmur 112 ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanda sukacita kita, mari memberi persembahan syukur dengan melakukan Tuhanku berkat-Mu limpah. Berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras, bila titiknya menimpa hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun. Di depan tadi ada amplop sekolah minggu yang dibagikan, boleh dimasukkan di dalam undi persembahan. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakku. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan aku pun.
berkatmu limpah bagai hujan yang deras. Tuhanku, Berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya menimpa hati kami yang lemas. Aku pun, dan menimpa aku pun. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakku. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun, ingat akan aku pun. Yesus, berilah pertolongan oleh pengasihan-Nya. Juru selamat beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus tolong aku pun. Roh Kudus, berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar. Bila tumbuhan di gurun hidup pula berkemar. Aku pun, turun dalam aku pun. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah, Engkau melibatkan kami dalam pelayanan-Mu. Pemberian persembahan berupa mata uang melalui kolekte, persembahan syukur bulanan, perpuluhan, persembahan syukur ulang tahun, natura dan lainnya merupakan sukacita kami bahwa daripadamu lah asalnya dan kepadamu lah kami bersyukur. Roh Kudus yang akan memberi hikmat dalam menata dan mengelola titipan kasih-Mu, baik secara pribadi, keluarga dan lembaga, demi Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kami. Amin. Kita puji Tuhan, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hati
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, dan juga kita siapkan bacaan Alkitab kita masing-masing di Alkitab kita. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini boleh mengambil tempat yang layak dalam mata iman kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Kami mengheningkan diri di hadapan hadirat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini, ya Allah pengasih. Oleh karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, dan kesetiaan-Mu selama-lamanya berlaku dalam hidup ini. Sehingga di pagi hari ini Engkau memperkenankan kami semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah di rumah, oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan bagi orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami untuk datang ke gedung gereja ini. Ya Tuhan, terima kasih hantaran-Mu dalam sepekan yang telah berlalu. Kami telah melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kiranya semua yang telah kami karyakan boleh memberi hasil yang boleh kami pakai dalam menjalani hidup ini. Terlebih sepekan ke depan, kami membutuhkan tuntunan dan berkat-Mu. Melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini, kiranya kami mengalami berkat-berkat Tuhan dan pertolongan-Mu nyata di sepanjang hidup ini. Hamba-hamba-Mu telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami semua, baik sebagai pendengar maupun yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, menjadi makanan rohani bagi setiap kami. Karena itu bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Seruhkanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapakah kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengarkan di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan.
Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelumnya dunia dijadikan. Saya ulangi, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Dengarkanlah berita Injil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian berita Injil. Amin firman-Nya. Tuhanlah kekal raja hati kami. Tuhanlah kekal raja hati kami, kami tak sesu ikut firman-Mu, berfirman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya di terang bakal kami pandang Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup keagamaan yang benar. Meka aluk lan kamaloluantongan. Saya percaya semua orang di muka bumi ini punya agama. Ateis sekalipun agamanya adalah ateis. Tetapi yang terpenting kita pertanyakan hari ini adalah bagaimana hidup yang beragama yang benar itu yang harus kita nyatakan dalam hidup ini, dalam kehidupan keseharian kita. Di dunia ini saudara-saudara banyak orang Kristen, tetapi hidup kekristenannya tidak nampak dalam kehidupan keseharian. Mungkin juga ada di antara kita, atau mungkin ada waktu dalam kehidupan setiap kita kekristenan kita tidak nampak. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan utama kita hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 58 tadi. Di situ sangat jelas diuraikan oleh Nabi Yesaya bahwa umat Tuhan pada zaman itu melaksanakan ketaatan agama secara tertib. Diuraikan di ayat 2 sampai 4. Setiap hari umat Tuhan mencari Tuhan. Katakanlah mereka terus beribadah. Mereka suka untuk mengenal segala jalan Tuhan, yaitu bicara tentang atau senantiasa membaca firman Tuhan. Seakan-akan mereka melakukan kebenaran, tetapi sesungguhnya mereka meninggalkan hukum Allah.
Kehidupan umat saat itu suka mendekat sama Tuhan. Dalam bacaan ini diuraikan oleh Nabi Yesaya begitu baik tentang sikap berpuasa mereka. Tetapi sesungguhnya mereka menyakiti hati Tuhan. Katakanlah saudara-saudara umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya, mereka sungguh-sungguh memenuhi tuntutan agama. Tetapi pada saat yang sama juga mereka terus berbuat dosa. Dalam bacaan kita dikatakan mereka tidak segan-segan menindas sesamanya. Padahal mereka selalu cari Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Hak sesamanya dipelintir. Dengan demikian, mereka melaksanakan agama mereka secara lahiriah. Selalu memuji Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tetapi di samping itu umat Tuhan tidak segan-segan menyakiti sesamanya. Mereka tidak berbuat adil dan benar. Karena itu bentuk ibadah atau praktek keagamaan mereka adalah kemunafikan. Di luar baik, tetapi di belakang benar-benar menyakiti sesamanya. Nah, karena itu pertanyaan kedua yang harus kita renungkan saudara-saudara, bagaimana yang disebut dengan beragama, hidup keagamaan yang benar? Bagaimana yang akan dinyatakan dari hidup keagamaan yang benar? Saudara-saudara, keagamaan, praktek keagamaan yang benar bukan hanya nampak dari aspek ritual, beribadah, berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Kita aminkan bersama-sama bahwa aspek ritual seperti ini, kita datang beribadah di rumah Tuhan, ini sangat penting. Namun yang lebih penting lagi, harus berbarengan atau berbanding lurus. Apa yang kita lakukan di gedung gereja ini berbanding lurus dengan apa yang kita nyatakan di luar gedung gereja. Harus nyata dalam kehidupan keseharian kita, praktek keagamaan kita. Saudara-saudara, dengan demikian jangan sampai tangan ini yang kita gunakan untuk berdoa kepada Tuhan menjadi tangan yang juga kita pakai untuk merampas hak orang lain. Karena jika demikian, maka kemunafikan dan kekejian sungguh-sungguh kita lakukan dengan dibungkus dengan hal-hal yang baik. Baik di luar, nampaknya di luar baik, tetapi di dalamnya seperti kuburan. Nah, karena itu hari ini kita sebagai gereja atau raja dipanggil untuk merenungkan sikap keagamaan kita. Kita Kristen, tetapi kekristenan kita apakah sudah nampak dalam segala keadaan hidup ini, hari demi hari? Katakanlah, praktek keagamaan yang benar hendaknya menjadikan setiap orang beragama menjadi terang dan garam dimanapun. Ada yang lain kita nampakkan dari yang biasanya. Kalau di situasi itu selalu melakukan yang tidak baik, kita hadir, ada pengaruh yang kita bawa di tempat itu. Itu namanya menjadi garam dan terang. Ketika kita tahu di sana ada kelemahan, bagaimana kita hadir dengan ide dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah situasi sehingga kehadiran kita berpengaruh.
Jangan dari dulu sampai hari ini sama saja. Dan untuk dapat bertindak demikian, ada pengaruh yang kita nyatakan di tempat yang memang harus ada pengaruh yang kita wujudkan, atau mengubah situasi dari yang tidak baik menjadi baik. Paulus tadi menekankan betapa pentingnya kita memiliki hikmat yang benar. Di dunia ini banyak orang yang bijaksana, tetapi tindakannya bijaksana karena kebijakannya itu dari pengetahuan manusia dan mengandalkan apa yang di dunia ini. Nah, karena itu kebijaksanaan kita adalah kebijaksanaan yang harus datang dari Tuhan, sehingga kita dapat memperbaiki yang salah dalam hidup ini. Jangan kita mentolerir atau menyembunyikan kesalahan itu, saudara. Kalau kesalahan disembunyikan, kesalahan itu akan beranak pinak menjadi kesalahan yang lebih besar dalam apapun hidup ini. Nah, karena itu untuk dapat memberi pengaruh yang baik, positif dalam menjalani hidup ini, satu hal penting Paulus bilang, kita harus hidup menghidupi hikmat Allah, hikmat dari Allah. Karena hikmat dari Allah itu hikmat yang benar. Ini yang tersembunyi menjadi rahasia bagi banyak orang. Karena banyak orang, misalnya orang Yunani itu minta tanda karena memang orang Yahudi itu minta tanda, lalu orang Yunani itu mau melihat secara akali apa yang terjadi. Kalau tidak masuk akal yang tidak diterima. Nah, seperti itulah tentang salib Kristus. Mereka tidak sama sekali menerima itu. Karena tidak mungkin Allah mau disalibkan. Allah itu bagi orang Yunani itu yang berkuasa tidak mungkin disakiti, tidak mungkin disalib. Karena itu sampai hari ini mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena tidak mungkin bagi mereka Allah itu disakiti. Tetapi fakta sejarah menyatakan Yesus harus disalib sebagai bagian dari kebenaran yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Umat yang betul-betul harus dihukum oleh Allah, tetapi kita dibenarkan dalam iman karena salib. Ini yang tersembunyi bagi banyak orang. Nah, sekali lagi untuk melihat betapa pentingnya salib itu bagi kita orang percaya, maka hikmat Allah sekali lagi penting untuk kita hidupi. Hikmat Allah itu, hikmat yang benar itu yang akan menuntun kita untuk melihat dan memahami kasih Allah yang besar melalui kematian Yesus Kristus di salib. Inilah misteri dan rahasia tersembunyi yang Allah nyatakan bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh umat manusia. Karena itu begitu dalamnya hikmat Allah itu, begitu pentingnya bagi kita untuk dapat hidup dalam hikmat Tuhan. Betul, kita harus menyatakan bahwa kita beragama. Kita menyatakan bahwa kita beragama Kristen, kita ke gereja. Kalau hari Minggu kita mengadakan kumpulan-kumpulan di mana sudah dijadwalkan dengan baik. Itu yang kita sampaikan kepada dunia ini bahwa kita beragama Kristen. Lalu kalau ke gereja bawa Alkitab. Dan dimanapun kita hadir, kalau benar kita katakan benar, salah kalau kita harus kita katakan salah. Tidak bisa kalau salah kita katakan, bagaimana kita menjadikannya benar. Karena apa? Suatu waktu saya dan saudara harus diperhadapkan pada meja pengadilan Allah. Di sana kita akan tidak lagi ditanya, kau pernah bohong? Tidak. Perbuatan kita, apa yang kita olah dalam hidup ini, satu persatu dimunculkan. Karena Allah berkuasa untuk memunculkan itu.
Nah, karena itu saudara-saudara, yang menjadi dasar bagi setiap orang Kristen untuk berbuat kasih kepada sesama dan untuk semua ciptaan Allah, karena Allah itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi perbuatan keagamaan kita yang benar adalah dalam segala keberadaan hidup kita, kita nyatakan kasih. Kasih itu tidak hanya ketika kita kasih orang uang, tapi kasih juga itu ketika dia salah kita buat benar, kita arahkan dia kepada yang benar. Mengapa kita arahkan kepada yang benar? Karena kita dipimpin hikmat yang benar, maka kita arahkan orang kepada yang benar. Jangan karena teman atau kawan sudah salah kita benarkan, atau karena kita takut mendapatkan protes yang banyak, ya kita sumbat kesalahan itu menjadi kebenaran. Bagaimana kita putar supaya menjadi benar? Saudara sadar, suatu waktu hal ini diperhadapkan kepada saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam hal ini pimpinan Roh Kudus itu harus memenuhi kita. Kita harus percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Yang penting hati kita mau bersih-bersih, tulus, mau mengasihi dan melakukan yang benar dalam hidup ini. Karena hikmat Allah itu adalah hikmat yang benar, selalu mewujudkan kebenaran. Kalau hikmat yang tidak benar itu dari iblis. Nah, sekarang di mana kita berada? Apakah kita telah belajar dipimpin oleh hikmat Allah? Atau kita masih dipimpin oleh hikmat kita sendiri? Kalau kita dipimpin oleh hikmat kita sendiri, kita adalah anak-anak iblis. Tetapi kalau kita sudah belajar untuk dipimpin oleh hikmat Allah, maka percaya dimanapun saudara hadir akan jadi garam dan terang. Garam itu dalam kehidupan kita keseharian kan memberi cita rasa. Yang mau busuk itu dipertahankan beberapa saat untuk tidak busuk. Lalu terang itu kan sangat berbeda dengan gelap. Terang itu menghadirkan cahaya yang membuat orang yang ada dalam cahaya itu senang, tidak semakin dikaburkan. Nah, saat-saat mana dalam kehidupan pribadi kita mengaburkan sesuatu yang seharusnya kita jadi terang? Seharusnya kita katakan harusnya seperti ini, tapi ya kita tolerir aja supaya jangan banyak orang bicara. Saat-saat mana dalam hidup ini ketika kita mengasihi dia dengan kasih yang salah? Ketika kita sudah dipimpin oleh hikmat dunia ini, ketika kita tidak dipimpin oleh hikmat Allah, maka kita diam saja. Apa yang seharusnya kita luruskan, kita diam saja. Daripada ribut, lebih baik diam saja. Kan banyak kali kita seperti itu. Kita tidak mau berbelah-belah untuk mengantar orang menemui yang sesungguhnya dalam hidup ini. Kita selalu cari aman. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, sekali lagi kita diutus ke tengah-tengah dunia ini bagaikan garam yang memberi rasa pada makanan, bagaikan terang yang menyinari kegelapan. Itulah kehidupan keagamaan yang benar, di mana kita hadir di situ kebenaran dan keadilan Tuhan terwujud. Hidup yang menghadirkan pengaruh yang baik akan diberi atau akan mengalami kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan secara rohani, tetapi juga ada kekuatan badani, ada harta kekayaan surgawi yang kita akan nikmati, juga dijaminkan berkat-berkat baru bagi kita. Itu Mazmur 112 tadi luar biasa menyampaikan itu. Karena itu saudara, marilah hidup dalam kebenaran Allah. Sebab hidup yang demikian
Di sana kita akan senantiasa menyatakan keagamaan kita yang benar. Di sana Tuhan akan dimuliakan. Di sana orang lain akan mendapatkan berkat. Terpujilah nama Tuhan. Dan mari kita masuk dalam saat teduh. Untuk dapat hidup sebagai orang yang beragama yang benar, tentu banyak rintangan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak mudah bagi kami. Tapi kami percaya dengan firman-Mu hari ini Tuhan mampukan kami untuk memiliki cara hidup yang baik. Karena itu dampingi kami ya Bapa, agar hidup kami pun di mana saja kami dapat memancarkan terang. Demikian saat teduh kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara, minggu depan kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Karena itu hari ini kita bersama-sama dipersiapkan. Kita mendengarkan naskah liturgis kita dalam gereja Toraja sebagai bagian dari mempersiapkan kita dengan baik untuk menyambut pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Itu dapat kita baca dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus
untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendak Allah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Demikian naskah liturgis kita untuk persiapan perjamuan kudus. Tuhan menolong kita mempersiapkan diri. Mari kita satukan hati kita untuk membawa harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau dalam tata kekudusan-Mu ya Allah pengasih. Seraya mengucap syukur atas tuntunan dan kasih-Mu yang luar biasa, boleh kami nikmati di pagi hari ini. Dalam waktu kurang lebih 1 jam ini, kami boleh menyatakan syukur kami dalam pujian kepadamu. Bahkan kami bersyukur Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan senantiasa mengajar kami untuk hidup dimanapun kami ada. Kami nyatakan bahwa kami beragama Kristen yang benar. Karena itu terang, cahaya kehidupan, kasih dan pertolongan senantiasa harus kami wujudkan kepada sesama kami. Ya Bapa di sorga, kami bawa kepadamu harapan kami bersama-sama untuk sepekan perjalanan hidup ke depan. Mohon Tuhan menaungi kami dengan sayap pengasihan-Mu, baik yang bekerja di kantor, berusaha di rumah atau di tempat usaha, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bagi anak-anak kekasih kami dalam perjuangan studi, di bangku kuliah, di sekolah, yang masih dalam pertumbuhan, mari Tuhan Engkau terus semangati anak-anak karunia-Mu, karena mereka adalah masa depan kami, masa depan gereja, bangsa dan negara ini, bahkan keluarga. Karena itu jauhkan dari berbagai rintangan, Engkau senantiasa memberi hikmat-Mu, agar anak-anak terkasih kami berjuang dengan baik, sehingga pendidikan mereka boleh mengantar mereka, anak-anak terkasih kami, pada kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Bapa di sorga bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun. Dalam minggu ini secara khusus hari ini kami doakan saudara kami Melvita Lucia Parura. Tuhan menambahkan setahun umur bagi saudara terkasih kami hari ini. Engkau sempurnakan sukacita menerima pertambahan umur, dan juga yang akan merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, buatlah mereka untuk melihat bahwa betapa kasih-Mu melingkupi kehidupan mereka dalam keluarga, sehingga boleh menjalani hari demi hari, bahkan setahun lagi. Tuhan karuniakan waktu bahwa cinta kasih yang telah dibangun
antara suami dan istri, anak-anak senantiasa disegarkan oleh kasih Tuhan. Karena itu buatlah keluarga yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan minggu ini untuk terus bersukacita meneruskan perjalanan hidup, membangun cinta kasih dalam rumah tangga anugerah-Mu dengan baik. Juga kami bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang boleh merasakan keberhasilan di tempat kerja atau usaha hidup mereka. Mereka boleh naik pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, boleh sembuh dari sakit penyakit, bahkan berbagai berkat-berkat-Mu yang mereka peroleh dari hasil keringat mereka sebagai wujud keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Berkati di dalam menikmati semua itu. Biarlah mereka juga merenungkan bahwa semua capaian-capaian dalam hidup mereka itu mungkin karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka juga belajar untuk bersyukur hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah perhimpunan ini kami bawa beberapa orang tua saudara-saudara terkasih kami, bahkan anak-anak kekasih kami yang dalam pergumulan sakit. Kami doakan Nyonya Samri Rerung pemulihan setelah operasi mata. Kami doakan Dr. Yana Masarang yang saat ini sedang sakit di Jakarta. Kami doakan anak kekasih Gilbert kemenakan dari orang tua kami Bapak Yakob Samben, juga pemulihan di rumah. Ya Bapa di sorga, sembuhkan, karuniakan pertolongan kepada mereka, sehingga dalam menunggu kesembuhan yang diharapkan melalui perawatan dan juga pemulihan sejati, semuanya boleh dinikmati hari-hari depan ini. Dan orang tua, saudara-saudara dan anak-anak terkasih kami juga terus melihat bahwa kesembuhan yang mereka nikmati itu karena perkenan-Mu. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam duka cita karena kematian orang-orang yang disayangi. Berduka bersama Bapak Tanan Rombah atas meninggalnya salah seorang kemenakan, yaitu almarhumah Yuspina Riipi. Ya Tuhan, hiburkanlah. Demikian juga kami berduka bersama Bapak Daud Palungan atas meninggalnya Om terkasih tadi malam di Wahidin. Ya Tuhan, hiburkan dan topang mereka yang sedang dalam duka cita ini. Kiranya mereka dapat menghadapi duka cita ini, menyandarkan segala keluh kesah hanya kepada-Mu, sehingga mereka pun mendapatkan kelegaan. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa buat penata layanan-Mu di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini, ibadah sebentar malam, dan juga penata layanan minggu depan ini, penerimaan saudara kekasih Julius Paliran dari Gereja Katolik ke Gereja Toraja pada tanggal 12 Februari hari Minggu depan ini. Kami juga berdoa buat pelaksanaan perjamuan kudus yang direncanakan juga pada tanggal 12 Februari. Berkati hamba-hamba-Mu untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut. Juga kami berdoa buat anggota perkawinan yang akan rencana diberkati Saudara Effendi Yonatan dengan Saudari Fidelia Lande. Juga kami berdoa untuk rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus, baptisan dewasa bagi saudara kami Irene Ketin, juga rencana pada tanggal 19 Februari. Ibadah-ibadah dalam minggu berjalan ini kepada-Mu saja kami serahkan Bapa. Kiranya tuntunan dan pengasihan-Mu terus melingkupi kami selaku jemaat Beringkanaya, sehingga penata layanan yang telah kami sampaikan ini boleh dilaksanakan dengan baik dan boleh menjadi jalan berkat untuk kami semua, bagi jemaat-Mu, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Allah pengasih dalam sorga, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam pelayanan saat ini. Karuniakan kekuatan baru, agar kami sekalian terus memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai dalam sepanjang hidup anugerah-Mu ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati, demikian juga pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan beri hikmat agar memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sepekan kehidupan kami ke depan, apapun peran kami dalam hidup ini, di tempat kerja, dalam rumah tangga, bersama dengan seluruh orang yang boleh berjumpa dengan kami dalam masyarakat, Tuhan kiranya memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi garam dan terang, yang senantiasa dipimpin oleh hikmat-Mu menjalani kehidupan ini, sehingga dimanapun kami hadir senantiasa menghadirkan pengaruh yang positif. Ya Bapa di sorga, itu akan menjadi alat untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, mungkin ada di antara kami saat ini yang hadir dalam ibadah di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, yang tengah dalam tekanan persoalan kehidupan. Kami buka kepada-Mu. Tuhan, tolong kami, beri kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk terus mengarahkan pandangan kami bersama kepada-Mu, sehingga daripada-Mu lah pertolongan yang kami butuhkan, kami boleh nikmati. Sebentar, jika ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon pimpinan dan anugerah-Mu, lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu, antar kami dengan baik. Kiranya kami boleh pulang ke rumah tidak kekurangan sesuatu apapun, dan di sana pun Tuhan, Engkau memimpin kami sepekan ke depan dalam apapun kenyataan hidup yang kami hadapi. Tuhan, harapan-harapan hidup kami kepada-Mu kami bawa, kiranya satu persatu Engkau jawab, dan di dalamnya Tuhan sungguh-sungguh memberi sukacita bagi kami. Inilah doa, syukur dan permohonan kami Bapa. Engkau sempurnakan, dengarkan, karena semuanya kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, warta tambahan. Pada hari Minggu tanggal 19 Februari akan dilaksanakan baptisan dewasa atas nama Saudari Irene Ketin. Yang kedua, katekisasi akan dilaksanakan kembali, dan bagi yang akan ikut silahkan mendaftar di kantor gereja setiap hari kerja. Ada basar dari anak-anak siswa SMA 1 perisai yang diadakan di depan, mohon dukungan bagi anak-anak kita semua. Menginformasikan kepada Bapak Ibu kelompok 3 dan kelompok 6 bahwa ibadah rumah tangga itu dilaksanakan pada jam 18.30 atau setengah 7 malam. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, kekasih Tuhan Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mengetahui kehidupan keagamaan yang dikehendaki Allah adalah hidup yang benar. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri
Memuji Tuhan, pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Saudara-saudara, pergilah, tetaplah semangat dalam berkarya di antara orang beragama lainnya, dan jangan lupa memperkatakan Injil Kristus dalam segenap perkataan, perbuatan, dan pikiranmu. Kami adalah laskar Kristus yang selalu setia hingga akhir. Untuk itu persiapkan hatimu menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita puji Tuhan, laskar Kristen maju, masuklah perang.